Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4, kelas 2020C, Program Studi Sarjana Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Katolik Indonesia, Santo Paulus Ruteng. Baik, perkenalkan saya atas nama Imelda Selviani Kalsum. Saya Ivansiana Nurfiati Bahagian Minggu. Saya atas nama Joyrus Aprianus Lukitargan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan penyuluhan terkait diare pada anak. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Selamat menonton! Sebenarnya diare itu apa sih? Diare adalah buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dengan frekuensi lebih dari biasanya 3 kali atau lebih dalam satu hari. Atau dengan kata lain, diare adalah buang air besar pada balita lebih dari 3 kali sehari disertai perubahan konsistensi tinja menjadi cair dengan atau tanpa lendir dan darah yang berlangsung kurang dari 1 minggu. Diare merupakan perubahan konsistensi tinja yang terjadi tiba-tiba akibat kandungan air di dalam tinja melebihi normal 100 ml per kilogram per hari dengan peningkatan frekuensi defekasi lebih dari 3 kali dalam 24 jam dan berlangsung kurang dari 14 hari. Berdasarkan ketiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa diare adalah buang air besar dengan bertambahnya frekuensi yang lebih dari biasanya 3 kali sehari atau lebih dengan konsistensi cair. Lalu, bagaimana tanda dan gejala pada diare? Tanda dan gejala diare adalah yang pertama, muntah mual dan atau suhu tubuh meningkat, nafsu makan berkurang. Yang kedua, sering buang air besar dengan konsistensi tinja cair, tenesmus, hematocezia, nyeri perut akut, demam. Pada umumnya, demam akan timbul jika penyebab diare mengadakan invasi ke dalam sel epitel usus. Demam dapat terjadi karena dehidrasi. Demam yang akan timbul akibat dehidrasi pada umumnya tidak tinggi dan akan menurun setelah mendapat hidrasi yang cukup. Demam yang tinggi mungkin diikuti kejang demam. Tanda-tanda dehidrasi muncul bila intake lebih kecil dari outputnya. Tanda-tanda tersebut adalah perasaan haus, berat badan menurun, mata cekung, lidah kering, tulang pipi menonjol, turgor kulit menurun, suara serak. Keempat, frekuensi napas lebih cepat dan dalam atau pernapasan kusmaul. Bikarbonat dapat hilang karena muntah dan diare sehingga dapat terjadi penurunan pH darah. pH darah yang menurun ini merangsang pusat pernapasan agar bekerja lebih cepat dengan meningkatkan pernapasan dengan tujuan mengeluarkan asam karbonat sehingga pH darah kembali normal. Asidosis metabolik yang tidak terkompensasi ditandai oleh basa ekses negatif, bikarbonat standar rendah dan pH-2 normal. Yang kelima, anuria karena penurunan produksi ginjal dan menimbulkan nekrosis tubulus ginjal akut. Dan bila tidak teratasi, klien atau pasien berisiko menderita gagal ginjal akut. Oke, selanjutnya, bagaimana penata laksanaan dan pengobatan diare? Yang pertama, berikan Oralit. Untuk mencegah terjadinya dehidrasi dapat dilakukan mulai dari rumah tangga dengan memberikan Oralit, osmolaritas rendah, dan bila tidak tersedia berikan cairan rumah tangga seperti air tajin, kuah sayur, dan air matang. Oralit saat ini yang beredar di pasaran sudah Oralit yang baru dengan osmolaritas yang rendah yang dapat mengurangi rasa mual dan muntah. Oralit merupakan cairan yang terbaik bagi penderita diare untuk mengganti cairan yang hilang. Bila penderita tidak bisa minum, harus segera dibawa ke sarana kesehatan untuk mendapat pertolongan cairan melalui infus.
Derajat dehidrasi dibagi dalam 3 klasifikasi. Yang pertama, diare tanpa dehidrasi. Tanda diare tanpa dehidrasi bila terdapat 2 tanda di bawah ini atau lebih. Yang pertama, keadaan umum, baik, mata normal, rasa haus normal, minum biasa, dan turgor kulit kembali cepat. Dosis oralit bagi penderita diare tanpa dehidrasi sebagai berikut. Umur kurang dari 1 tahun dengan 1/4 atau setengah gelas setiap kali anak mencret. Umur 1-4 tahun, setengah sampai 1 gelas setiap kali anak mencret. Umur di atas 5 tahun, 1-1,5 gelas setiap kali anak mencret. Yang kedua, dehidrasi diare ringan atau sedang. Diare dengan dehidrasi ringan atau sedang bila terdapat 2 tanda di bawah ini atau lebih. Yang pertama, keadaan umumnya gelisah dan rewel, kemudian matanya cekung, rasa hausnya ingin minum banyak, dan turgor kulit kembali dengan lambat. Dosis oralit yang diberikan dalam 3 jam pertama 75 ml per kilogram berat badan, dan selanjutnya diteruskan dengan pemberian oralit seperti diare tanpa dehidrasi. Yang ketiga, diare dehidrasi berat. Diare dehidrasi berat bila terdapat 2 tanda di bawah ini atau lebih. Keadaan umumnya lesu, lunglai atau tidak sadar, matanya cekung, rasa haus, tidak bisa minum atau malas minum, dan turgor kulit kembali sangat lambat, lebih dari 2 detik. Penderita diare yang tidak dapat minum harus segera dirujuk ke puskesmas untuk diinfus. Kemudian selanjutnya berikan obat zinc. Zinc merupakan salah satu mikronutrien yang penting dalam tubuh. Zinc dapat menghambat enzim INOS atau Indosoluble Nitric Oxidase Sinitras, di mana ekskresi enzim ini meningkat selama diare dan mengakibatkan hipersekresi epitel usus. Zinc juga berperan dalam hipertelisasi dinding usus yang mengalami kerusakan morfologi dan fungsi selama kejadian diare. Pemberian zinc selama diare terbukti mampu mengurangi lama dan tingkat keparahan diare, mengurangi frekuensi buang air besar, mengurangi volume tinja, serta menurunkan perkambuhan terjadinya diare pada 3 bulan berikutnya. Dosis pemberian zinc pada balita dengan umur kurang dari 6 bulan yaitu setengah tablet atau 10 mg per hari selama 10 hari. Kemudian selanjutnya umur lebih dari 6 bulan, 1 tablet atau 20 mg per hari selama 10 hari. Zinc tetap diberikan selama 10 hari walaupun diare sudah berhenti. Cara pemberian tabel zinc, larutkan tablet dalam 1 sendok makan air matang atau ASI, sesudah larut diberikan kepada anak diare. Selanjutnya yang ketiga, pemberian ASI atau makanan. Pemberian makanan selama diare bertujuan untuk memberikan gizi pada penderita, terutama pada anak, agar tetap kuat dan tumbuh, serta mencegah berkurangnya berat badan. Anak yang masih minum ASI harus lebih sering diberikan ASI. Anak yang minum susu formula juga diberikan sesering mungkin dari biasanya. Anak usia 6 bulan atau lebih termasuk bayi yang telah mendapatkan makanan padat harus diberikan makanan yang mudah dicerna dan diberikan sedikit atau lebih sering. Setelah diare berhenti, pemberian makanan ekstra diteruskan selama 2 minggu untuk membantu pemulihan berat badan. Kemudian yang keempat, pemberian antibiotika hanya atas indikasi. Antibiotika tidak boleh digunakan secara rutin karena kecilnya kejadian diare pada balita yang disebabkan oleh bakteri. Antibiotika hanya bermanfaat pada penderita diare dengan darah atau sebagian besar karena sigelosis, suspek kolera. Obat-obatan anti diare juga tidak boleh diberikan pada anak yang menderita diare karena terbukti tidak bermanfaat. Obat anti muntah tidak dianjurkan kecuali muntah berat. Obat-obatan ini tidak mencegah dehidrasi ataupun meningkatkan status gizi anak. Bahkan, sebagian besar menimbulkan efek samping yang berbahaya dan berakibat fatal. Obat antiprotozoa digunakan bila terbukti diare disebabkan oleh parasit seperti amuba dan giardia. Kemudian yang kelima adalah pemberian nasihat. Ibu atau pengasuh yang berhubungan erat dengan balita harus diberi nasihat tentang yang pertama, cara memberikan cairan dan obat di rumah. Yang kedua, kapan harus membawa kembali balita ke petugas kesehatan bila diarenya lebih sering, kemudian muntah berulang, sangat haus, makan atau minum sedikit, timbul demam, tija berdarah, dan tidak membaik dalam 3 hari. Kemudian, ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya diare. Yang pertama, pemberian ASI. ASI adalah makanan paling baik untuk bayi.
komponen zat makanan tersedia dalam bentuk yang ideal dan seimbang untuk dicerna dan diserap secara optimal oleh bayi. ASI saja sudah cukup untuk menjaga pertumbuhan sampai umur 6 bulan. Tidak ada makanan lain yang dibutuhkan selama masa ini. ASI bersifat steril, berbeda dengan sumber susu lain seperti susu formula atau cairan lain yang disiapkan dengan air atau bahan-bahan dapat terkontaminasi dalam botol yang kotor. Pemberian ASI saja tanpa cairan atau makanan lain dan tanpa menggunakan botol menghindarkan anak dari bahaya bakteri dan organisme lain yang akan menyebabkan diare. Keadaan seperti ini disebut disusui secara penuh atau memberikan ASI eksklusif. Bayi harus disusui secara penuh sampai mereka berumur 6 bulan. Yang kedua adalah makanan pendamping ASI. Pemberian makanan pendamping ASI adalah saat bayi secara bertahap mulai dibiasakan dengan makanan orang dewasa. Pencegahan yang ketiga yaitu menggunakan air bersih yang cukup. Penularan kuman infeksius penyebab diare ditularkan melalui fase oral kuman. Tersebut dapat ditularkan bila masuk ke dalam mulut melalui makanan, minuman, atau benda yang tercemar dengan tinja. 7. Pemberian imunisasi campak. Pemberian imunisasi campak pada bayi sangat penting untuk mencegah agar bayi tidak terkena penyakit campak. Anak yang sakit campak sering disertai diare, sehingga pemberian imunisasi campak juga dapat mencegah diare. Oke teman-teman, sekian video dari kami. Kami harap video ini dapat bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Terima kasih.